Kali ini ngobrol bareng SMTG LR Gelar. Namoy. Widis. Ihuy. Gokil. Gelar ini seniman video. Sering kali ngobrol tapi kayaknya perlu didokumentasiin aja nih ngobrolannya kayak apa. Gitu. Lar, lu gimana ceritanya lu ngambil medium video sebagai Ceritanya praktik artistik lu? ceritanya sih sebenarnya nggak tahu jadi apa om sebenarnya awalnya. Gue bingung tuh habis selesai SMA karena gue kecepatan dibandingin teman-teman gue masuk sekolahnya. Jadi gue 5 tahun itu SD kelas 1. Oh, oke. Jadi emang Lu kecepatan tuh ya? kecepatan. Oke. Rata kan 6 tahun. Nah terus sempet kepikiran kayak nggak mau kuliah dulu, kayak emang ya udahlah break aja dulu biar sama gitu. Akhirnya temen-temen gue ternyata sempet ngerasain lu sepi nih gitu, orang-orangnya nggak pada kemana, pada kuliah ternyata. Jadi mereka pada ngekos, gue sendirian tuh. Nah last minute itu gue nelfon temen gue, lu kuliah di mana? Ada di Lenteng, apa namanya, ISIP. Apaan tuh? Nggak tahu, sekolahnya Iwan Fals gitu. Oh Iwan Fals di situ? Iya. Oh iya ya, di situ ya di situ sebelum IKJ. Ya udah tuh, berapa bayarnya? 2,5 juta. Hah? Itu udah masuk kuliah? Udah, minggu depan kita kuliah pertama KMP. Wih, udah, lu kapan berangkat nih? Gue mau balikin formulir. Masih buka? Masih. Gue ikut kuliah situ langsung. Oh gitu. Nggak terlalu diperhitungkan, Nggak direncanakan. Nggak tahu. Ngambil ISIP aja. Tapi lu nggak tahu jurusan apa pilih? Komunikasi apa? Dulu masih 1. Gue masuk komunikasi tuh. Oke. Terus baru dijurusin tuh di semester 2 kan. Oke. Ada penjurusan tuh semester. Terus gue cuma nanya karena nggak ngerti, nggak punya basic. Mak gue petani, bapak gue petani, melenceng gitu. Tiba-tiba apa? Terus gue nanya aja sama senior gue, bang, kalau yang motret itu ngambil jurusan apa? Wah, lo ambil jurnalistik aja. Jadi lo ambil jurnalistik fotografi. Nah lo kerjanya motret tuh sama kamera person, kata dia. Oh yaudah, cakep tuh. Karena lu emang mau motret nih. Karena bingung di sana nggak ada yang sesuai, hubungan masyarakat gue nggak bisa ngomong. Paling nggak motret oke lah nih, lu penasaran pengen nyoba. Karena gue seneng ngeliatin orang gitu loh. Dari seneng lihat orang. Terus ya udah ngelihat, kayaknya enak ya kalau ngerekam gitu di belakang doang, ada di peristiwa itu, tapi lu sebagai saksi aja, bukan pelaku gitu. Buat gue dari dulu tuh gitu. Jadi gue seneng sama kamera tuh gara-gara ya lu kayak menyaksikan semuanya bergerak, tapi lo tetap di satu titik gitu ngeliatin semuanya gerak gitu. Gitu. Dan kalau jadi ngelihat beberapa kayak ada film, kalau nggak salah sih kayak Butterfly Effect-nya Ashton Kutcher. Jadi dia kayak bolak-balik, gue salah apa gak tahu deh. Pokoknya kayak rekaman itu bisa diputar ulang, itu kayaknya menyenangkan gitu. Bisa diwariskan kayak gitu-gitu sih. Bisa diwariskan artiannya gimana tuh? Kayak yang kalau nggak ada yang nyatet, kalau nggak ada Sayuti Melik gitu, mungkin nggak ada yang nulis tuh naskah. Ya kan? Kayak gitu-gitu loh, maksud gue. Kita bisa baca tuh karena ada si juru ketik itu gitu. Nah sama logikanya kameramen itu tuh begitu sebenarnya. Gitu sih. Nah makin kesini om, nggak sengaja karena ngekos di Lenteng barengan sama Forland saat itu, senior gue tuh Diki dan lain-lain itu udah duluan tuh dia bikin zin personal Tanah Hijau namanya. Liputannya yang ngehe-ngehe gitu, harga rokok di warung Sepa sebatang. Oh, isi zin tersebut ya. Isi zinnya hari-hari, cuman lokal banget tuh ya. Kita pernah kan kayak harga anggur tapi segelas gitu di tukang jamu sebelah kampus, tapi segelas harganya. Kayak gitu jadinya. Itu tiap hari update tuh sama berita film yang bioskop, kalau nggak di Salihara ada apa gitu loh, kalender event pokoknya. Emang masuk ke situ maksudnya, tapi sebagai jurnalis gitu. Udah terus ketemu Hafiz, nonton Hafiz sih, terus diajak nonton,
yang banyak ngobrol tiba-tiba ikutan intens gitu. Makin nggak salah pilih lah kayaknya, anjing nih kamera itu bisa politis. Oh, medium itu lo Iya. sangat suka gitu ya. Medium video ya, kamera ya. Alat rekam gambar itu ya. Kayak gitu. Ya udah, terus ya gue tahu sejarah-sejarahnya dari Hafiz. Banyak kan emang. Ya udah sih, itu tadi. Nah, gara-gara ini belakangan ini lu lagi nyiapin karya juga kan? Ya, sama Good House dong. Yang sama Good House juga iya Oh, sekarang. yang Good House, ya. Gitu. Enggak, selain Terus, nanti Good House nanti. Oh, oke. Selain Good House. Cepetan ya gue. Yang selain Good House sih ada mau ini. Kemarin diundang Melati Suryo Darmo. Untuk ke acara dia tuh biasa di apa? Indonesia Bertutur. Ya. Dia sering dia intur seniman residensi pokoknya gitu. Pokoknya tema tentang performatif. Video-video performatif gitu. Nah, lu nanti sebagai apa? Sebagai partisipan aja. Juga. Undangan yang iya. Kayak gitu paling. Sedang siap-siapan sama ya udah paling harian aja Om, merekam harian. Nah, kalau sekarang ya, mungkin dulu sebelum sosial media begitu rame kayak sekarang. Nah, video itu menarik ya. Powerful. Sekarang juga video itu powerful, tapi caranya kan agak beda ya. Lu ngeliatnya gimana tuh video saat ini? Video bisa begitu yang kan? Orang dengan sangat siapa aja gitu yang nggak perlu tahu backgroundnya apa. Kita lebih sering nonton video di sosial media itu nggak penting siapa yang bikin. Iya betul. Nggak bodo amat gitu. Ya. Dulu mah kita nyari tahu ini siapa yang bikin gitu. Sekarang makanya enggak deh. Itu gimana itu? Apalagi lo sering nonton TikTok kan, gue juga lihat lo. Iya karena apa ya, sampai sekarang ya. Kalau teknologi ini kan kaitannya sama emang medium ya. Medium sama teknologinya. Mediumnya kan sama teknologinya. Gitu. Attitude-nya juga berubah gitu. Dan sifatnya udah jadi sangat personal ya video itu ya. Kalau gimana ya? Kalau dulu misalnya kita nonton video itu kan di bioskop, nonton film, gambar bergerak itu di bioskop. Jadi memang beneran tuh ada hierarki kalau gue ngeliatnya. Film itu kan, gue udah mau nonton bioskop jam 2, gue datang jam 3 tuh telat. Filmnya udah tahu kemana. Terus sekarang terus geser lagi jadi mentalnya ya film tapi mentalnya video gitu. Lo beli DVD film itu, lo putar di kosan, lo mau berak lo pause, lo berak dulu, habis berak lo play lagi. Kita kan nonton film cuman mentalnya video gitu. Nah sekarang ajaib lagi nih, si mediumnya bisa lo bawa ke kamar mandi. Nah cara menontonnya juga pasti beda lagi. Dan isi kontennya itu juga itu tadi karena gampang diakses, kontennya jadi random, terus juga durasi tontonnya jadi memendek. Nah, secara durasi tonton memendek untuk satu video. Tapi kita suka nggak sadar kayak lo Om. Tiba-tiba nonton TikTok sampai pagi aja. Nah itu. Jadi omongan tentang durasi memendek itu bisa patah gara-gara itu. Iya karena video itu saat ini lebih disajikan atau ya disajikan dan mungkin karena orang juga mulai mau memahaminya atau menontonnya itu cuman sebentar. Jadi lebih shake apa itu ya? Kayak ini lihat ya kayak Ruru filmnya Ruru apa? Filmnya Ruru. Oh, fragmen. Ini emang fragmen aja. Iya. Cekrek, cuman sekian 1 menit setengah, cekrek. Nanti harus ini lain lagi. Kayak gitu semua tuh kalau kita nontonin scrolling itu tuh sama kayak fragmentasi dari Iya. Ya kejadian. Iya, itu udah ada itunya sendiri ya. Misalnya yang jadi pengikat misalnya waktu, hari gitu kan. Iya sih. Nah, makanya tuh si ya dengan sendiri juga kayak teori gambar bergerak juga berubah kan. Ada si kalau nggak salah namanya ada si Akbar lagi itu.
masih presentasi. Di mana gue lupa, tapi yang bukan di Indonesia. Dia masih pakai ngomongin film itu, sinema itu masih pakai Bazang, Andrea Bazang. Teorinya dia itu. Terus diledekin. Ada itu teori apa? Babonnya lah. Salah satu yang bikin teori film tentang, lupa gue, tapi itu mirip-mirip Kulesov kayak gitu-gitulah. Bisa cari aja di subscribe dulu di subscribe di mana? Di Google cari aja tuh Andrea Bazang. Oh ya, dicari. Nah, tentang itu gue lupa, soalnya di hutan nggak inget, nggak masuk roaming. Terus ya dia ada satu kurator muda bilang, lo gila lu zaman segini lo masih pakai itu teorinya gitu. Udah nggak kepake gitu. Sekarang tuh orang yang tadi lo bilang tuh Om, lebih yang tahan lama, yang scrolling pecahan-pecahan doang. Jadi pertanyaannya film masih ada gitu. Iya, fragmentasi, dan orang juga udah nggak peduli itu real, is it true or not true gitu, enggak. Ya pokoknya bisa dinikmati ya sudah. Gitu. Nah tapi yang agak brengsek gitu loh, dari kalau gua ngeliatinnya yang ya kita tuh cenderung selalu menonton atau menyaksikan film, video gitu ya, produk gambar bergerak itu pasti yang ditonton pertama cerita. Gitu. Ya, ceritanya bagaimana? Ceritanya gitu. Kita selalu kejebak di wilayah naratif ketika kita menonton sebuah film atau video. Ya. Itu tuh. Nggak tahu apa misalnya juga pengaruh dari Soeharto gitu, yang memang dari televisi gitu. Mungkin juga iya, tapi juga nggak tahu gua. Tapi kita kecenderungannya gitu. Jadi kadang-kadang beberapa film gitu ya, jadi nggak bunyi. Karena misalnya ada karakter film yang tadi lo bilang, fragmen-fragmen yang pecahan-pecahan tuh kayak Ruang Lupa itu, udah disajikan gitu dalam satu rentan waktu aja. Nah orang yang kebiasaannya kan nggak akan bisa kebaca kan. Iya. Tahu deh, tapi tergantung lah. Tapi ya udah, tapi gue sih ngeliatnya cenderungan orang cenderung membaca narasinya dulu. Jadi apa sih tentangnya gitu. Maksudnya nggak tahu, waktu di forum Lenteng sama Hafiz di tweetnya gitu, gue nonton film Prancis, bahasa Prancis sampai teleh, bahasa Inggris yang sampai sekarang masih belapetan juga. Itu nggak tahu sama sekali Om. Nggak tahu apanya maksudnya? Nggak tahu itu ngomong apa. Translatannya kadang bahasa Prancis juga translatannya. Ya udah, kata Hafiz, lu jangan pusing, lu lihat gambar itu ngapain gitu. Akhirnya dilihat gambarnya, oh ini gini gitu. Ternyata itu bisa terbaca gitu, tapi memang lu harus detail. Kayak pasti lu juga kalau ngelihat karya yang lu kayak ngelihat plastik lah, ini bisa jadi ini nih gitu. Artinya bisa begini dong, kalau misalkan film yang oke, tanpa kita memahami dialognya dan kita bisa paham apa yang terjadi, itu film yang baik. Karena di visualnya itu mendukung narasi tersebut. Bisa dibilang begitu. Tapi yang bedain misalnya kalau musik ya, musik kan lo kayak dengerin musiknya Awana tuh, Afrika. Kan kita nggak ngerti tuh apaan. Iya. Tapi kita bisa enjoy kan. Joget. Nah kalau film itu masalahnya ada visual. Ya. Nah kadang-kadang kalau untuk visual yang misalnya punya misalnya yang puitik lah, itu bisa dimaknai juga gitu. Tapi kalau yang directing itu selesai gitu loh, maknanya udah nggak bisa. Jadi nggak terlalu bisa bekerja seperti musik tadi. Gitu sih. Kalau untuk tradisi membaca narasi, visual-visual yang sangat metafor, puitik, itu juga agak sulit diterimanya kalau gue lihat. Karena memang kita selalu berbataskan, tradisi juga emang omongan ya, lisan gitu. Tapi dingin nih lama-lama di depan laut tuh. Iya. Ini kita di mana sih? Nggak tahu. Jangan takut, ini tempat sepan. Tandena nih, ini jauh nih, Limos. Kalau gini tidak asik begitu tuh. Bagus. Tapi lo gimana Om kalau lo juga ngelihat video sekarang gitu, misalnya kayak
karya video lah gitu. Gue juga mau ngeliat ya kayak dari orang ya. Karya video tuh gimana sih sekarang? Kalau dulu kan kita ada Oke Video ya, yang pengalaman Oke Video kan lo juga pasti pernah kan? Iya. Dan pasti lo juga orang di situ. Iya. Nah itu ngeliatnya gimana nih? Ya, karena gue nggak terlalu ngikutin banget si perkembangan video ini atau film. Gue melihat, wah ini sekarang tuh kayak gimana ya? Jadi kayak gitu. Gue nggak tahu nih ada missing track yang gue nggak tahu. Dan gimana cara ngebacanya kalau sekarang gitu. Apakah tetap bisa kita pakai cara lama untuk melihat video-video di pameran-pameran? Mungkin bisa gitu pakai cara-cara lama. Tapi ya kalau udah masuk ke White Cube, kayaknya masih bisa kita pakai cara lama untuk ngebaca video kan. Tapi kalau di sosial media bagaimana tuh? Apakah itu sesuatu yang sangat berbeda sama sekali? Nggak bisa kita samain cara lihatnya dengan karya-karya video di White Cube, di bioskop, di pemutaran-pemutaran santai di kolektif-kolektif tertentu gitu yang independen untuk ditonton. Gimana gitu? Iya sih, menarik tuh. Jadi kayaknya kemudian jadi berdasarkan mediumnya, bukan medium, platform ya. Iya, berdasarkan platformnya ini disetel di mana gitu. Nah, sih. Ya itu menarik tuh. Bisa jadi ya benar. Enggak tahu bisa enggak benar. Iya benar. Tapi gue sepakat dengan itu. Yang ngebedain tuh karya video sama yang bukan itu cuman ruang waktu atau ekosistem dia di mana dia diputar ya. Iya, lo bilang. Iya kan kita juga bisa banyak ngelihat video-video yang meme ya, yang mungkin sebelum ada era sosial media, video meme itu juga ada di White Cube. Dibawa ke White Cube itu something gitu. Dan begitu di sosial media ditaruh, somethingnya itu agak berubah. Ini bukannya lebih turun lebih naik, enggak, tapi dia kayak apa? Berubah aja gitu cara jadinya konten ya. Iya gitu. Dia tetap berfungsi sebagai meme, sebagai kritik. Bahkan bisa langsung sebarannya lebih luas ketimbang ditaruh di White Cube. Lebih amplify kadang-kadang ya. Iya. Bahkan merespon lagi meme-meme berikutnya kan. Iya. Nah, itu sih. Makanya tuh. Gue ingat Afrizal Malna. Tiba-tiba satu malam duduk sebelahan. Tiba-tiba dia bilang gini, Belar. Ya Om, kenapa? Kamu kan seniman video ya. Aku juga main video. Kita sama-sama seniman video. Kalau kamu ngelihat perkembangan sosial media kayak sekarang, kira-kira seni video itu jadi apa ya? Itu sih pertanyaan juga Om sebenarnya. Iya. Itu mungkin sama kayak ketika misalnya eranya fotografer. Ketika kamera digital itu di banyak dipakai kan. Dan semua orang bisa melakukannya. Foto apalagi kan pakai handphone. Jadi fotografer itu kayak mana ya? Iya. Itu kan sebelumnya kan ya. Tapi kan ternyata nggak ada gitu sekarang. Semuanya fotografer. Ya. Ya mungkin video juga keadaannya kayak gitu ya kalau mau dibilang. Gue juga nggak bisa menjawab pertanyaannya yang tadi itu. Kayak gimana, yang jelas yang gue tahu ya ruang waktu. Kayak tadi lo bilang ini diputar di White Cube jadi ini. Itu paling. Benar, itu emang ruang waktu itu penting ya. Maksudnya penentu juga. Sesuatu yang dibuat ini untuk di ruang waktu yang mana. Iya. Karena bisa banyak orang yang bikin gambar. Nggak banyak yang masuk ke White Cube. Ya. Gambar yang mungkin kata sebagian orang gambar kok gini doang, itu masuk White Cube jadi something. Dan ada gambar yang wow banget, nggak masuk White Cube. Lain aja gitu ceritanya.
Berarti harus punya agensi tuh. Konteksnya juga kan penting. Harus punya agensi lah. Iya, gue ngeliat kalau kejadiannya kayak gitu, maka ya akses itu kan sebenarnya kan nggak tahu nih nyambung apa enggak ya, tapi salah satu keuntungan lu bergabung dengan temen-temen lu gitu yang sama tuh itu mungkin ya, lu punya akses itu tadi gitu. Ya betul banget. Iya, makanya kita kolektif yuk. Widih. Nggak tahu sih. Kenapa tahu-tahu kolektif? Ngaco aja itu. Iya, maksudnya tadi kan gitu ya. Kadang-kadang video lu bagus tapi lu nggak masuk apa gitu. Berarti kan yang bermasalah kan relasinya gitu, bukan karyanya. Ya kan sudah sesederhana orang nggak tahu kalau video lo yang lo bikin itu bagus. Ya bikin orang tahu dong. Iya gitu. Kan gitu ya. Komunikasinya berarti yang penting. Iya. Nggak mau kamera. Orang tuh sadar loh. Iya, biarin ya, aja. Orang. Tapi toh kita kan cuma ini kan begini doang. Soalnya. Iya. Nah, kita masih santai. Santai lah. Jadi dia dengan cara lihat lari gini tadi. Awas jatuh. Keren. Tadi mau pikir, gila kesandung. Dia aware tuh. Kalau di kita kan, nah ngomongin aware begitu. Gimana nih film-film atau video-video yang kayak begitu tuh? Ya betul. Yang kan kita mau mendokumentasikan sesuatu. Ya. Dokumenter misalnya sebuah video. Ya. Yang mau nggak mau harus menampilkan orang. Tapi terus kemudian ada kesepakatan bersama etik tuh ya masuknya untuk tidak menampilkan muka orang tanpa seizinnya, di blur atau di apa. Lo ngeliatnya yang kayak gitu tuh gimana tuh? Itu cuma ya itu kayak etik aja sih sebenarnya, karena juga kan melihat itu sama kayak mencuri. Melihat sama dengan mencuri. Melihat itu ada yang terambil. Misalnya ada mas-mas atau mbak-mbak lah, biar aman. Dua-duanya disebut. Terus ada lo nih, lo ngeliatin dia dari ujung sampai ujung gitu, liatin. Ketika ngeliatin tuh, mas-mas atau mbak-mbak itu pasti akan nanya lo ngapain ngeliatin gua? Why not? Ya, kenapa kan? Enggak orang di ruang publik gue lihat lah. Ya tapi kan karena ada yang diambil dari dia merasa tercuri. Makanya ada istilah mencuri perhatian. Mencuri-curi mata ya gitu, curi-curi pandang tuh Naif. Maksudnya, tapi kalau ngedenger gitu, kita ngobrol ada orang sini sebelah depan sih, jalannya pelan. Kita kan cuek. Iya. Tapi kan denger. Iya. Karena auditif. Maksud gua kan juga beda, nggak ada yang dilihat. Mereka tidak mengambil apapun dari kita. Toh dia ada belakang, tapi gua dengerin lo gitu. Tapi kan denger. Tapi kan nggak diambil. Gua nggak ngerasa terambil, nggak ngerasa apa-apa. Tapi kalau dia madep sini ngeliatin, kita ngobrol terus ngeliatin, wah kita langsung, kenapa lu ngeliatin gua? Kontak kan mata. Menurut gua masih agak aneh itu. Masih agak aneh. Kalau misalkan terus-terusan untuk diliatin terus gitu, ya orang merasa terganggu dan mulai ini itu wajar. Tapi kan kalau misalkan lagi lihat-lihat gini ya pasti kelihatan lah ada orang lewat, misalkan tadi ada yang lari, ya kita kan ngelihat dia lari. Ya tapi kan nggak lama-lama, sedetik 2 detik, tapi kan lihat gitu. Dan kita bisa ngerekam, misalkan ini gue ngelihat nih ada yang sepedaan pakai baju hijau tuh, kan lihat. Iya. Tapi kan itu kan nggak merasa diperhatikan, kayak misalnya kita nanti ke dormitory deh, ada yang suka ngobrol di dapur. Kita diam terus ngeliatin mereka pasti diam. Tapi kalau mereka sedang ngobrol, kita datang terus kita nyuci piring, walaupun agak lama, mereka tetap ngobrol. Iya. Karena mereka tidak merasa ada yang terambil. Padahal dengan mendengar juga dia mencuri sesuatu. Tapi itu tadi bedanya psikologi visual sama psikologi audio kalau buat gue sih. Jadi emang ada yang beda, attitude mentalnya juga beda, cara menghadapinya juga beda gitu. Kayak gitu. Terus kalau yang masalah kesadaran tadi, ini kita di Kulon ya masalahnya. Orang-orang Kulon kan nggak tahu, gue bukan superior inferior sih, cuman kebiasaannya kan mereka sadar sama device-nya gitu loh. Kalau Bionan kita, tapi mereka lebih sadar, kayak lebih tertib lah. Gitu sih. Terus kan kalau
orang-orang kayak dari negara dunia ketiga gitu. Dulu kan kenapa foto-foto suku-suku asli itu kan jarang ada yang tersenyum. Gak pernah ada yang tersenyum. Suku asli itu pasti mukanya tegang kalau di foto. Iya. Iya kan, karena dia masih menganggap kamera itu benda asing. Iya. Karena kan terjajah gitu di sini. Asalnya kan dari sini gitu, maksudnya dia juga tahu gitu. Nah, ketika sekarang kamera itu sudah dimiliki orang kita tuh malah nantangin, malah mau masuk gitu. Kalau ada kamera pasti ya kita doang tuh. Karena iya di negara dunia ketiga lah, banyak kan tuh begitu. Ini India malah, tuh. Iya, malah kayak begitu ya. Iya. Iya di India tuh gitu, rata-rata gitu. Emang dunia ketiga tuh ya begitu ya. Iya rata-rata ya. Kalau tahu jajahan lah pokoknya. Mereka beda cara menghadapi video, dan karena juga itu kesadaran mereka kayak masuk TV itu seneng. Masuk TV nih gitu. Padahal lu cuma di belakang orang wawancara gitu-gitu, entar ada gua nih. Nah, sedangkan kalau orang lain gitu, kadang-kadang kan nggak perlu, gua nggak mau malah. Lu blur ya muka gue gitu. Nanti ada kesadaran itu apa? Privacy mungkin yang lihat, karena itu ruang publik tadi. Nah, kesadaran ruang itu sih gue yang ngebedain gitu. Makanya cara mereka menghadapi teknologi juga beda ya. Kalau mau bilang orang kita lebih beyond kan. Yang lu pernah cerita itu loh. Sebelum ada apa? Kita udah melakukannya gitu loh. Tapi memang tidak. Ya emang jadinya gitu aja, jadi harian. Hari-hari. Jadi hari-hari aja gitu. Itu sih haluan kalau menurut Ben. Enak loh jalan-jalan di hutan ya. Iya ya. Keren. Oke juga nih kita. Keren Cuk. Lu saat ini lagi bikin video macam apa? Maksudnya sebagai apa sih? Gue penasaran eksperimentasi. Eksperimentasi lu dalam medium video itu udah sejauh apa? Atau lu lagi ngulik apa nih gitu? Kalau eksperimen medium video, kalau dari seni medianya gue nggak ngulik medianya sebenarnya. Oke. Gue nggak terlalu ngulik medianya, entah itu pakai Arduino atau untuk misalnya atau misalnya apa namanya? Atau misalnya kalau untuk biasanya visual gitu, untuk di misalnya visualnya ada musik gitu. Gue nggak pernah mau pakai Resolum misalnya, yang manual, yang analog lah. Tapi nggak analog banget gitu, mengada-ngada aja. Karena emang malas mempelajari lagi karena udah ketinggalan gitu. Karena gue sadar gue ketinggalan teknologinya gitu, device-nya gitu. Jadi mungkin kayak gue lebih ngulik ke itu tadi, gambarnya, si visualnya aja gitu loh. Iya. Dan ya kayak gitu. Misalnya kayak di sini, gue baru sering lihat di postingan Instagram lagi-lagi itu ada siapa gitu, lupa, Jona Pase apa siapa gitu. Dia bikin videonya volley, kamera drone dari atas, terus bayangannya panjang, gerak-gerak. Gua nemu pas udah kesini, oh ternyata ini hanya bisa dilakukan di Eropa karena titik jatuh mataharinya itu begitu. Dan secara gambar warnanya jadi lebih bagus, handphone buluk juga jadi lebih bagus gitu karena suhu, color tone gitu. Nah ketika diajak kesini gitu, kebetulan juga lagi menggarap sesuatu barengan si omnya, jadi nggak tahu ya, jadi kayak gue langsungnya gue akan pakai yang ini nih karena ini ada di sini gitu. Secara estetika gue minjem ini, narasinya yang udah ada coba gue gabung jadi gimana ya itu sih. Gue suka mainin gitu soalnya om. Ya itu juga yang lu pakai kan untuk di salah satu videonya projectnya Good School di Momentum 12 ini kan. Ya itu loh, itu kadang-kadang gue lebih kayak ke situnya, lebih begitu. Jadi kalau ada yang bilang apa yang gue ngulik device, enggak juga sebenarnya. Gue tetap pakai sesuatu yang udah ada aja om. Artinya lo masih melihat bahwa medium video
secara visualnya aja, itu masih banyak yang bisa di-explore gitu. Jadi nggak mentok sama terus ngejar ada kebaruan gitu. kebaruan dari teknologi medianya tersebut gitu kan. Iya, kalau gua kebaruannya tuh bukan di teknisnya ya. Tapi bukan di apa nge-ekspor bukan software-nya. bukan di device-nya, bukan, tapi di bukan. isinya gitu, Tapi lebih ke ya isi gitu. jahitan antar gambar kepada gambarnya aja. Iya, mungkin lebih ke ngomongin bahasa ya. Bahasa visualnya. Bahasa visual gambar bergerak gitu. Itu kan akan beda kayak gambar still image gitu. Pasti beda karena ada sesuatu yang berubah gitu. Ada yang dinamis. Kalau still image kan udah beku gitu loh gambarnya, jadi memang itu sih lebih ke situ memang apa tradisi. Kalau misalnya mau dibilang kayak gila lo sekarang masih aja ngelukis di kanvas gitu. Ya begitu. Cuma mungkin salah satu karakter yang kayak gitu lo masih aja muter single channel. Ya begitu emang. Ya seperti halnya, maksudnya lo seperti halnya seorang pelukis yang melukis. Ya cuma di kanvas. Ya melukis aja gitu. Iya. Kayak gitu. Ya. Kalau lo lihat di sini di Momentum 12 ada karya video. Komentar lo apa tuh sama karya video yang ada di sini? Belum terlalu banyak sih tapi ngeliat ya. Terus ada yang ya kalau yang satu yang TV-nya tabung gitu. Ya itu buat gue sih karena ruang waktunya ditaruh di situ jadi ya pas sih. Cuman secara videonya gitu ya, isinya itu ya be aja. Karena ya itu kayak gue udah ngeliat yang kayak gitu loh, nggak ada yang diapain gitu. Maksud gue kalaupun TV-nya begitu gitu mungkin cara displaynya, nah gue salah satu gitu kalau bikin instalasi paling ngakalin displaynya TV-nya misalnya agak dimiringin, agak dipecahin dikit kayak gitunya tuh. Kalau misalnya harus jadi instalasi ya lebih mainin ke situnya. Nah kalau kemarin tuh ya masih yang ya dia begitu ya masih normatif aja emang. Gitu sih. Terus kalau secara bahasa editing gue suka sama videonya Wet. Oh ya? Iya. Itu dia bandel loh. Secara editingnya dia bisa naruh frame besar di frame kecil. Terus jaga dia motong misalnya dia tahu gitu misalnya gambarnya gini nih terus ada atas lewat itu dia cut pas di situ. Terus dia masukin sama gambar orang lewat dari tengah gitu. Itu secara montase jadi nyambung gitu. Jadi nggak ada yang putus. Cuman gambarnya jadi kayak berubah gitu tuh. Nah itu cukup cerdas tuh editornya. Cukup bandel lah. Nah itu suka gue secara karya video yang utuh ya. Terus juga karena narasi juga suka sih. Orangnya ya gitu aja. Terus ada yang cukup menarik tuh saya butter itu video mapping dengan dengan interaktif itu. Interaktif tapi ya begitu gitu jadinya oh ya udah gitu. Nggak gitu sih. Karena gue kalau nonton video misalnya di pameran gitu ya kayak baca buku sih om. Ya butuh waktu ya butuh di lama beberapa kali juga kayak itu tadi ngeliatin gambarnya gitu loh. Bukan gimana ya cara dia dipresentasikan juga iya. Tapi bukan dia pakai apa gitu. Kayak gitu. Misalnya nembak ke bidang yang enggak tahu. Treatmentnya gitu misalnya nembak ke dalam buku di atas kertas. Nembaknya kemana ke bidang-bidang yang mungkin nggak pernah ditembak kayak gitu sih. Cara mengakalinya gitu sama keterbatasan ketidakngulikan gue sama device-nya, gue cuma memperlakukan display kadang-kadang itu jadi sedikit so aneh. Selain video, lo juga bikin gambar tuh kan? Bikin coret-coretan itu karena ada handphone. Iya. Banyakan kucing ya? Kucing. Gambarnya. Kenapa? Kalau misalnya lihat dari meme,
Ya dulu misalnya ada meme tuh ngomongin tentang tahun. Tahun 2019. Circle-nya masih gambar orang-orang gitu. 2020 orang-orang juga, terus Covid tuh 2020, 2021. Itu pertemanannya cuma sama kucing. Nah itu sejak Covid, karena kita nggak bisa ketemu orang. Salah satunya makhluk hidup yang interaksi itu kucing. Ya udah. Gitu sih. Sebenarnya gara-gara ada pandemi itu. Jadi teman gue cuman kucing itu saat itu. Jadi ya menggambar itu. Nah, itu selalu lu pakai alat yang sama untuk gambar itu atau beda-beda? Selalu pakai handphone. Gue nggak bisa kalau pakai komputer. Iya. Atau apapun. Handphone sih enak. Sekarang udah handphone Pokoknya Cina. gadget banget deh lu ya orangnya. Enggak juga sih. Enggak inspektur gadget gitu ya, enggak. Opang tuh yang gadget tuh. Wah itu gila, nggak mau ketinggalan dia. Keren. Selalu cari yang terbaru itu apa. Referensi saya juga tuh. Kalau ini alat ini apa? Jago loh. Oh dia pantau terus. Makanya dia harus kita pamerankan. Tunggal, jangan enggak. Nah ini piwan nih. Lu kalau apa? Kapan rencananya lu akan pameran tunggal? Wis. Mau bahas tentang apa? Nah itu dia tuh. Yang nggak pernah kepikiran pameran tunggal. Sama ngebahas apa? Kenapa nggak pernah kepikiran? Coba mulai dipikirkan nggak pernah aja. Gue kepikiran itu. Kenapa? Karena nggak tahu, karena gue misalnya secara sadar nggak sadar, cara gue bikin video atau bikin karya itu treatmentnya tuh kalau misalnya fokusnya lo apa sih temanya gitu ya kan. Mungkin ke bawah sama pengalaman gue kuliah di jurnalistik gitu. Gue ngeliput apaan aja, gue ngomongin apaan aja gitu loh. Yang nggak ada spesifik gitu. Walaupun wartawan juga ada yang wartawan olahraga doang, wartawan ini doang enggak. Ya. Kayak gitu sih. Jadi gue kayak bikin ini aja sih sebenarnya, catatan sebenarnya. Yang sadar nggak sadar karya yang satu sama yang ini tuh pasti di sini ya. Ada titik berangkatnya, ada samanya gitu misalnya, mirip. Ada kemiripan misalnya. Ya gitu. Gambar roti deh. Oh iya. Sama Om Snor. Jadi mau kapan? Apa tuh? Mau kapan? Setelah hari ini yang jelas. Setelah hari ini. Setelah hari ini. Di mana? Di mana? Nggak tahu di mana sih. Tuh. Nggak tahu di mana. Pokoknya setelah hari ini lah pameran tunggal. Setelah hari ini. Oke. Setelah hari ini nih. Video ini akan bersambung pada saat dia pameran tunggal. Terima kasih. Ciao.